Bayangkan sebuah pagi Isnin yang biasa dicoba. Anda bangun pada 6 pagi, mandi, bersiap, dan segera masuk ke dalam kereta. Kemudian, Anda terperangkap di Lebuh Raya Persekutuan atau LDP selama 2 jam. Anda melihat jam, memandang pada stereng, dan dalam hati Anda berkata, paling tidak, pengangkutan kita lebih baik daripada Indonesia. Namun, sadarkah Anda, pada masa yang sama, seorang warga Jakarta sedang duduk dalam MRT yang sejuk dan modern? Dia beralih ke bus Transjakarta yang mempunyai laluan khas dan tiba di pejabatnya dalam masa 30 menit dengan kos kurang daripada Rp2. Malah, pada hujung minggu, mereka boleh menaiki kereta api laju Hush ke Bandung dengan kelajuan 350 km sejam. Realitinya, pada tahun 2026, jurang pengangkutan antara kita semakin menyusut. Kita masih percaya kita di depan, tetapi sebenarnya kita sudah terlepas tanpa kita sadari. Mengapa warga Malaysia tidak memahami perbezaan pengangkutan antara Malaysia dan Indonesia? Adakah kita sebenarnya telah kalah dalam perlombaan mobility ini? Mari kita bongkar rahasia pahit ini. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta satu perkara. Seorang kawan dari Malaysia pernah mengatakan bahwa Anda tidak akan mendapatkan 1000 pelanggan dengan membuat video tentang bus dan kereta api, karena topik ini dianggap kering. Namun bagi saya pengangkutan bukan sekadar besi dan tayar. Ia tentang berapa banyak jam hidup Anda yang terbuang di jalan raya setiap tahun. Ia tentang masa yang dapat Anda habiskan bersama keluarga, berbanding menghabiskan masa di hadapan bumper kereta. Jika Anda merasa masa hidup Anda berharga dan ingin Malaysia berbuat lebih baik, silakan tekan butang subscribe sekarang. Mari kita buktikan kepada kawan saya bahwa isu rakyat adalah isu yang paling relevan pada tahun 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Anda semua. Kita perlu menghadapi sebuah kebenaran yang pahit. Mengapa pandangan kita tentang Indonesia sangat usang? Pertama, ini disebabkan perangkap memori. Kebanyakan orang Malaysia masih melihat Indonesia seperti 10 hingga 15 tahun yang lalu. Bus yang penuh sesak, kereta api yang lambat, dan kesesakan di Jakarta yang terkenal. Image itu memang benar pada masa lalu, tetapi itu adalah sejarah. Indonesia pada tahun 2026 telah melalui perubahan besar. Sebab kedua adalah perangkap Bali. Ramai daripada kita bercuti di Bali. Di sana, pengangkutan awam adalah terhad, jadi kita perlu menyewa motor atau pemandu pribadi. Apabila kembali ke Malaysia, kita menceritakan bahwa Indonesia tidak memiliki bus atau kereta api yang baik. Ini adalah tanggapan yang salah. Menilai Indonesia berdasarkan Bali adalah seperti menilai pengangkutan Malaysia berdasarkan pengalaman di kawasan luar bandar. Ia tidak adil dan tidak tepat. Jakarta kini adalah hub transit yang mengagumkan, cukup untuk membuat bandar-bandar besar dunia merasa inferior. Ayo kita lihat data tentang sistem rel. Malaysia memang memiliki rangkaian rel yang matang. Terdapat MRT, LRT, monorail, dan KTM. Tetapi, adakah Anda sadar kita mengambil masa 27 tahun untuk mencapai tahap ini? Jakarta mulai dari kosong pada tahun 2019. Dalam masa 7 tahun, mereka telah membangunkan MRT fasa 1 dan 2, LRT Jakarta, LRT Jabodebek yang menghubungkan bandar-bandar satelit, dan yang paling mengagumkan, Wush, kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggara. Kecepatan pembangunan mereka adalah luar biasa. Ketika kita masih berbahas tentang meneruskan proyek kereta api laju ke Singapura, Indonesia sudah melancarkan fasa sambungan Hush ke Surabaya. Adakah kita sudah terlalu lambat membuat keputusan hingga jiran kita ke depan 10 tahun? Sila komen di bawah. Ingin tahu pendapat Anda tentang sama ada Malaysia patut meneruskan proyek kereta api laju sekarang atau tidak? Kini kita masuk ke satu aspek yang sering mengejutkan orang Malaysia, yaitu bus. Kita sering beranggapan bus Rapid KL sudah baik. Namun, pernahkah Anda mendengar tentang Transjakarta? Ini bukanlah sistem bus biasa.
Ini adalah sistem bus rapid transit atau BRT terbesar di dunia. Bukan sekadar di Asia Tenggara, tetapi di dunia. Laluan khas mereka menjangkau lebih daripada 280 km. Bus mereka tidak akan tersangkut dalam kesesakan karena terdapat penghadang konkrit yang memisahkan mereka dari kendaraan lain. Harga tiketnya hanya Rp3.500. Itu jauh kurang daripada Rp1 Malaysia untuk sepanjang perjalanan. Bayangkan menaiki bus merentasi bandar dengan kos hanya 80 sen tanpa terperangkap dalam jam. Di Kuala Lumpur, kita tidak mempunyai apa-apa yang mampu menandingi ini. BRT Sunway kita hanya 8 km, jauh sangat jika dibandingkan. Jadi, jika Kuala Lumpur mempunyai sistem bus seperti Transjakarta dengan tiket 80 sen dan tiada kesesakan, adakah Anda sanggup menjual kereta Anda? Komen jawaban jujur Anda. Satu lagi faktor yang menyebabkan Malaysia ketinggalan ialah integrasi digital. Di Jakarta, mereka mempunyai aplikasi yang dikenali sebagai Jaklingko. Ia adalah satu aplikasi, satu sistem pembayaran untuk semua. MRT, LRT, bus dan bus kecil pun disatukan. Anda cuma perlu mengimbas satu kode dan sistem akan mencari laluan terpantas menggunakan kombinasi semua pengangkutan itu. Di Kuala Lumpur, kita masih keliru. Untuk naik MRT, kita perlu menggunakan kad Touch and Go. Tetapi kadang-kadang, untuk bus, kita perlu mencari tunai atau aplikasi lain. Bertukar antara stesen pun kadang-kadang memerlukan kita berjalan jauh untuk keluar dan masuk pintu pagar. Integrasi sistem kita masih berantakan berbanding dengan sistem Jaklingko yang lancar. Malah, aplikasi pengangkutan yang Anda gunakan sekarang banyak terinspirasi oleh revolusi mobility di Jakarta. Fakta paling menyedihkan adalah mengenai perbandingan kos. Tahun 2026 ini, kos sara hidup semakin meningkat. Namun, pengangkutan awam di Jakarta kekal pada harga yang berpatutan karena subsidi mereka sangat tepat sasaran. MRT dari hujung ke hujung hanya Rp3 lebih, bus hanya 80 sen. Harga tiket kereta api laju ke Bandung juga sangat kompetitif untuk kelajuan 350 km sejam. Kita mempunyai pas mile 50 yang bagus, tetapi itu hanya untuk mereka yang membeli pas bulanan. Bagi pengguna harian atau pelancong, kos pengangkutan awam kita adalah jauh lebih mahal. Jangan lupakan, kita tidak mempunyai kereta api laju. Kita masih menggunakan ETS yang hanya mampu mencapai kelajuan 140 km sejam. Marilah kita rumuskan jurang ini. Malaysia masih unggul dalam hal penyelenggaraan dan kebersihan stesen yang konsisten. KLIA Express, kita merupakan antara yang terbaik di dunia. Namun kelebihan ini semakin berkurangan. Indonesia membangun dengan laju. Mereka terus melaksanakan proyek berimpak tinggi. Sementara kita masih melakukan kajian demi kajian, Indonesia telah mengangkut jutaan penumpang dengan teknologi yang paling modern. Rakyat Malaysia tidak menyadari jurang ini karena kita terlalu selesa dengan apa yang kita miliki 10 tahun lalu. Kita tidak menyadari jiran kita sudah berpindah ke gear 5. Dua perkara utama yang perlu Anda ingat hari ini adalah pertama, jangan menilai Indonesia berdasarkan memori lama atau pengalaman di Bali. Jakarta pada tahun 2026 adalah gambaran masa depan pengangkutan global. Kedua, Malaysia berisiko menjadi museum pengangkutan di Asia Tenggara jika kita tidak segera melaksanakan proyek berani. Soalan terakhir untuk Anda. Setelah mendengar perbandingan ini, adakah pandangan Anda mengenai pengangkutan Indonesia sudah berubah? Apakah satu perkara yang paling Anda cemburui mengenai sistem pengangkutan Jakarta yang Anda ingin ada di Kuala Lumpur? Tulis cadangan Anda di ruangan bawah. Saya ingin membaca setiap satu. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini membuka mata Anda dan subscribe untuk analisis reality Nusantara yang terus berani dan jujur seperti ini. Pengangkutan bukan sekadar mengenai bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ia berkaitan dengan kualiti hidup Anda. Sampai jumpa dalam video seterusnya. Terima kasih.